Bagian 5. Bahasa. Bahasa adalah sebuah ensiklopedia ketidaktahuan. Suatu kata masuk ke dalam bahasa dan kemudian menjadi tetap. Kata tersebut mungkin saja telah masuk ke dalam bahasa bertahun-tahun yang lampau, pada masa di mana ketidaktahuan bersifat relatif. Sekali suatu kata muncul, kata tersebut akan mempengaruhi persepsi kita, dan kita dipaksa untuk melihat dunia dengan cara itu. Jika terdapat sesuatu yang baru dirumuskan, maka kita bisa menciptakan suatu kata baru, seperti komputer. Namun akan lebih sulit untuk mengubah kata yang sudah ada supaya memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Saya memperkenalkan penggunaan istilah pemikiran lateral dalam buku pertama saya, The Use of Lateral Thinking, pada tahun 1967. Buku ini berjudul New Deal di Amerika. Ketertarikan saya pada pemikiran berasal dari 3 sumber. Sebagai pelajar di Rhodes, saya telah banyak belajar psikologi di Oxford, dan hal ini membuat saya tertarik pada pemikiran. Dalam suatu tugas penelitian medis, saya menggunakan komputer secara luas dan menjadi tertarik dengan pemikiran apa yang tidak bisa dilakukan oleh komputer, yaitu pemikiran yang kreatif dan perseptual. Saya melanjutkan penelitian medis saya di Harvard. Saya tengah berkutat pada cara yang rumit, di mana badan mengatur tekanan darah dan integrasi umum sistem di tubuh manusia. Hal ini membuatku tertarik pada sistem-sistem pengorganisasian. Ketiga hal ini yaitu berpikir, pemikiran perseptual, dan sistem pengorganisasian diri telah bercampur, dan saya telah menyelesaikan manuskrip buku tentang hal tersebut dan menamainya The Other Sort of Thinking. Kemudian dalam suatu wawancara dengan wartawan, saya berkata bahwa untuk berpikir yang tidak linear, bertahap, dan logis, Anda perlu bergerak secara lateral dan bukannya lurus. Saya menyadari nilai dari istilah, inilah kata yang saya butuhkan, dan saya pilih istilah ini untuk buku saya daripada frasa-frasa yang lain. Pada tahap yang lebih teknis, pemikiran lateral berarti bergerak secara lateral melintas pola-pola daripada hanya bergerak sepanjang pola-pola tersebut. Istilah pemikiran lateral kini telah digunakan secara luas dan memiliki ruangnya sendiri dalam kamus bahasa Inggris. Terdapat 2 alasan mengapa menciptakan istilah pemikiran lateral. Sangat penting. Terdapat suatu kebutuhan untuk menjelaskan kreativitas ide dan membedakannya dari kreativitas artistik. Kata tersebut juga mengindikasikan dasar logika untuk kreativitas dengan menggambarkan pergerakan melintasi pola-pola yang asimetris dalam sistem informasi pengaturan diri, otak manusia. Di tingkat yang lebih umum, pemikiran lateral juga memiliki maksud bahwa Anda tidak bisa menggali lubang di tempat lain hanya dengan menggali lubang yang sama lebih dalam. Kita lebih membutuhkan perubahan persepsi, konsep, dan pendekatan daripada sekedar bekerja keras dengan persepsi, konsep, dan pendekatan yang sudah ada. Terdapat kebutuhan yang sangat mutlak untuk menciptakan kata baru, po. Ini menandakan bahwa suatu provokasi adalah untuk mengikuti, menyampaikan. Mobil seharusnya memiliki roda bujur sangkar, atau kapal terbang harus mendarat terbalik. Tidak akan masuk akal sama sekali, kecuali mereka dilihat sebagai provokasi. Yang dari situ muncullah ide-ide menarik menggunakan operasi gerakan. Sistem pengaturan diri seperti otak mencapai keadaan stabil atau keseimbangan lokal. Para ahli matematika mengetahui bahwa provokasi diperlukan untuk bergerak maju menuju keseimbangan yang lebih global, sehingga muncullah kebutuhan mutlak akan operasi provokatif pada bahasa. Kata-kata itu tadinya tidak ada, jadi kita perlu untuk menciptakannya. Pertimbangan dan kotak. Bahasa adalah sistem pertimbangan. Hal-hal yang kita terima dimasukkan ke dalam kotak dengan label di atasnya. Kita melihat sesuatu yang kita kenali atau kita pertimbangkan sebagai sebuah mobil. Seketika itu juga saat kita melihatnya sebagai sebuah mobil, seluruh pola atau arsip terbuka dan kita memiliki akses ke segala sesuatu yang kita ketahui tentang mobil. Label atau kata adalah koneksi antara dunia luar dan pengetahuan kita yang telah tersimpan. Kita mungkin bisa beroperasi tanpa kata-kata, namun hasilnya akan jauh kurang efisien. Kata adalah mengindikasikan pertimbangan yang pasti, bukan kemungkinan. Kita tidak memiliki kata yang praktis untuk mengindikasikan bahwa sesuatu adalah mungkin. Kita perlu satu kata untuk mengindikasikan bahwa sesuatu hanyalah mungkin atau cukup mungkin. Kita bisa menyampaikan melalui kalimat seperti yang telah saya lakukan di sini, atau kita bisa menggunakan kata mungkin. Satu kata yang sederhana dapat menggiring kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih kompleks dan tajam. Kita memiliki kata untuk teman dan sepatah kata untuk musuh. Beberapa orang dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari kotak tersebut. Kita tidak memiliki kata yang netral untuk seseorang yang bukan teman, tapi juga bukan musuh, tetapi kita harus berhubungan dengannya. Kita dapat menggunakan kata kenalan, tetapi Anda tidak memanggil petugas pajak atau montir mobil Anda sebagai seorang kenalan.
Kita benar-benar tidak memiliki satu kata untuk seseorang yang setengah teman dan setengah musuh, atau dengan proporsi yang berbeda. Ada banyak orang yang merupakan teman kita, tetapi yang dalam situasi sulit, atau jika ditempatkan dalam kendaraan terdesak, bisa menjadi musuh kita. Situasi yang kompleks. Bahasa bahkan lebih tidak cukup lagi untuk berurusan dengan situasi yang kompleks. Situasi semacam ini biasanya bisa dijelaskan dalam suatu kalimat atau paragraf. Penjelasan dengan cara itu mungkin cukup, tetapi kalimat-kalimat tersebut tidak dapat menempatkan situasi itu ke jangkauan persepsi kita. Sulit bagi kita untuk mengenali situasi seperti itu tanpa sepatah kata. Coba pikirkan situasi negosiasi berikut. Kecuali jika keuntungannya dibagikan dengan lebih jelas dan kecuali jika Anda siap untuk menyerahkan beberapa permintaan tetap Anda, kita tidak akan bergerak maju. Saya menginginkan Anda untuk menjabarkan secara jelas apa yang Anda lihat sebagai keuntungan untuk pihak saya. Penjelasan semacam itu mungkin cukup untuk menggambarkan situasi, tetapi tidak praktis dan janggal untuk digunakan. Kita memiliki kata seperti supermarket untuk menggambarkan suatu sistem kinerja yang cukup kompleks dengan cara yang ringkas. Kita bagaimanapun juga tidak memiliki satu kata untuk konflik yang tidak bisa dipecahkan, karena para pemimpin di kedua belah pihak tidak mau menyelesaikan konflik, karena jika demikian mereka akan kehilangan posisinya. Kita mutlak membutuhkan satu jenis bahasa yang bisa membuat kita menerima, mengenali, dan berkomunikasi mengenai situasi yang kompleks secara instan. Tindakan dan perilaku kita akan benar-benar bertambah baik. Kita tidak akan lagi dipaksakan ke dalam kotak-kotak yang amat terbatas yang ditawarkan oleh bahasa tradisional. Bahasa dan persepsi. Jadi, di satu pihak, bahasa sangat bermanfaat untuk berpikir. Namun di lain pihak, bahasa memiliki kekurangannya. Bahasa membekukan persepsi menjadi konsep dan kata-kata. Kata-kata ini kemudian menentukan persepsi kita untuk selamanya di masa depan. Coba pikirkan, seperti yang telah saya jelaskan. Kata musuh menentukan persepsi kita akan seseorang yang berselisih dengan kita. Kita tidak memiliki kata untuk mengindikasikan seseorang yang separuh baik dan separuh jelek. Keburukan bahasa memiliki efek negatif bagi persepsi dan kemudian bagi pemikiran. Berbagai bentuk pengkodean tidak dapat dielakkan di dalam kemajuan umat manusia. Untuk mengatasi situasi bahasa ini, saya telah menciptakan sistem kode yang membantu kita untuk menjelaskan situasi yang kompleks secara instan, dan saya telah mempublikasikannya melalui internet. Tentu saja, karena berupa sebuah kode, maka bisa digunakan menembus batas bahasa dan bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bahasa. Beberapa kode merupakan kode yang telah dibakukan secara arbitrer. Sebagai contoh, kita bisa mengucapkan, kita memiliki kode 53 di sini. Kalimat ini menyampaikan keseluruhan arti yang diberikan di atas. Contoh lain dibentuk menggunakan matriks dasar dari konsep 9 kunci. Silakan cek di website www.thebonekode.org untuk mengetahui lebih lanjut tentang kode tersebut. Bahasa adalah alat yang sangat bermanfaat dan kita tidak akan pernah maju tanpa menggunakannya. Tetapi bahasa tidaklah sesempurna atau selengkap yang kita kira. Bahasa memerlukan perkembangan lebih lanjut dan hal ini tidak akan terjadi secara kebetulan. Sistem kode yang telah disebutkan barusan sangat penting. Sistem demikian membantu komunikasi internasional. Anda bisa menggunakan bahasa Inggris untuk menemukan kodenya. Tetapi kemudian orang-orang berbahasa Cina, Rusia, Jerman, Telugu, atau bahasa apapun dapat mengerti kode Anda. Telah tersedia kode dalam bahasa-bahasa tersebut dengan versi yang sederhana.